Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bung Alfian. Subhanallah. Bung kameramen baik, apa kabarnya sudah dijawab. Sekarang Bung Alfian menjawab sendiri sebelum ditanya. Juga baik-baik saja. Pemirsa, kita sama akan terus mengikuti berita demi berita, peristiwa demi peristiwa untuk menyadarkan kita bahwa kita harus terus berada di jalan yang benar dengan pedoman Allah dan Rasul-Nya. Bung kameramen, mari bacain beritanya. Baik, Bung Alfian, kita mendapatkan kabar bahwa Ahok juga diperiksa oleh KPK, Bung Alfian. Walaupun ketika ditanya setelah diperiksa, Ahok bilang, wah itu saya udah lupa sama kasusnya. Tapi ada yang menarik, Bung Alfian, dari fajar.co.id, tapi kayak ini rubrik opini ya. Ahok diperiksa KPK, Mulyono kena gertak, tanda tanya gitu. Ahok menjalani pemeriksaan oleh KPK. Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di Pertamina 2011 sampai 2021. Namun pemeriksaan ini memunculkan spekulasi di media sosial. Pegiat media sosial Stefan Antonio mengaitkan pemeriksaan Ahok dengan potensi kejutan. Apa ini ada hubungan sama dengan kejutan yang bakal dibuat Anies dan Ahok di bulan ini? Nah, karena saya ingat Bung Alfian, kita sempat ngobrol juga di perjalanan. Sebelumnya si Ahok sama Anies tuh bilang, nanti kita akan bikin kejutan nih di tengah bulan ini. Tapi tiba-tiba diperiksa sama KPK. Nah, Stefan juga mempertanyakan, apakah Anies akan segera dipanggil KPK juga seperti yang dialami Ahok? Coba kita lihat, apa sebentar lagi Anies bakal diperiksa juga sama KPK, apa enggak? Dikatakan Stefan, jika hal itu terjadi, dugaan adanya tekanan terhadap kedua tokoh tersebut semakin menguat. Kalau benaran diperiksa, fix Mulyono kena mental sama pergerakan Anies dan Ahok. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Pertama, kita belajar dari kebakaran di Los Angeles. Ya. Jadi kan sekarang saatnya Jokowi itu kebakaran dan kelakuannya. Ya saya ingin katakan dengan tegas sebagai orang yang lama dalam pergerakan Islam, Jokowi memang sudah saatnya harus ditangkap dan harus mendapatkan perlakuan hukum sebagaimana kelakuan dia yang punya item terlalu banyak. Respon pertama, Basuki Cahayapurnama yang dikenal dengan nama Ahok, kelakuan dia sudah tertuang dalam buku yang ditulis oleh Marwan Batubara dengan beragam-ragam korupsi dengan terduga dan diduga secara klausul terlalu banyak. Jadi kalau ini diteruskan saja Bung kameramen, ceritanya akan panjang. Betul. Yang kedua, berhubungan dengan adanya kejutan yang disampaikan, maka kalau untuk Ahok, menurut saya nggak apa-apa terusin aja ya. Kalau Anies kalau Anies menurut saya bukan soal jangan, ya memang tidak ada sebagaimana pernyataan Hasto Kristianto bahwa kasus Formula E itu kan juga sebenarnya adalah paksaannya dicocok logi daripada orang yang bernama Mulyono alias Jokowi. Sekali lagi, untuk respon awal, Basuki Cahayapurnama mudah-mudahan pemanggilan Anda yang pertama ini sebagai pintu kecil untuk Anda memasuki pintu-pintu sedang, pintu besar, dan pintu yang akan mengurung Anda di dalam jangka yang panjang. Karena orang tidak lupa dengan sumber waras, orang tidak lupa dengan BMW, orang tidak lupa dengan tanah di Kalideres. Jadi terlalu banyak yang Anda lakukan dan itu tinggal nanti diakumulasi, direkapitulasi. Untuk Pak Anies, Rashid Baswedan, teruslah mendekatkan diri kepada Allah, agar tidak ada pintu-pintu lain yang dimainkan oleh musuh-musuh Anda untuk membuat Anda mengalami kesulitan menghadapi hari-hari ke depan menyongsong persiapan Presiden 2029. Ya, Bung Alfian, memang kalau dilihat bisa diduga Jokowi ini agak oleng juga ya. Dia kan ya semua yang mungkin atau diduga akan dipenjarakan lah ya. Bukan dikriminalisasi, emang mereka penjahat gitu kira-kira kayak Ahok sama Hasto gitu. Tapi kan itu tetap aja Bu Alfian, menurut saya muaranya ke Jokowi lagi. Apakah Jokowi tidak memperhitungkan itu gitu? Maksudnya Ahok kan waktu jadi di pejabat di Pertamina kan eranya Jokowi juga Bu Alfian. Nah kemudian yang kedua, Ahok kan juga dari PDIP Bu Alfian. Nah mungkin ini dendam kesumatnya Jokowi juga. Tapi memang kalau dari berita-berita yang muncul Bung Alfian, belum ada sih mengarah akan mentersangkakan Ahok. Makanya menurut saya mungkin di sesi tengah ini bagus juga tuh Bung Alfian kalau akhirnya nanti kita bertamu
ke Pak Marwan Batubara. Mungkin dari buku itu kita minta beliau poin apa nih Pak Marwan yang paling fatal agar Ahok bisa masuk bui juga, bukan karena selain penistaan agama, karena kan orang sampai hari ini Bung Alfian ya, orang-orang kafir atau Ahoker masih melihat variabel Ahok ini besar Bung Alfian. Kesannya kalau Anies bersanding dengan Ahok tak terkalahkan, padahal variabelnya ada di Anies. Nah jadi Bung Alfian untuk sesi tengah ini bagaimana Bung Alfian melihat gelombang ini nih Bung Alfian? Apakah ujungnya emang buat PDIP aja atau Jokowi juga ujungnya bisa kena Bung Alfian? Silakan. Ada pepatah menyebutkan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Sebetulnya Jokowi sedang melakukan upaya-upaya untuk terus seperti pendekar mabok dan sebenarnya dia sudah kehilangan orientasi. Bagaimana di Jawa Tengah dia membawa 196 polisi untuk mengawal kegiatan dia untuk meresmikan sesuatu. Emang lu siapa? Emang lu siapa mul gitu kan gitu. Jadi udah kehilangan orientasi gitu. Jadi intinya untuk Pak Jokowi ini sedang melakukan tindakan yang akan berimbas kepada dia secara hukum maupun secara delegitimasi pribadi yang sebenarnya membuat dia semakin kehilangan harga diri yang dia turunkan sendiri harganya. Orang-orang bersama dia sudah mulai dipanggil. Kemudian nanti ini akan berproses apakah nanti akan berujung dengan kompromi. Ya Pak Hasto Kristianto apakah juga akan berujung dengan kompromi. Tapi sebanyak apapun kasus-kasus yang memang ternyata sangat banyak ini, ya, kompromi-kompromi macam apa yang akan bisa dilakukan, maka pesan yang pertama untuk urusan yang satu ini di bagian tengah ini saya minta kepada Pak Prabowo segera dianulir atau dibekukan komposisi KPK yang dihasilkan pada zaman Pak Jokowi yang terakhir itu. Jadi dibuatkan semacam kepemimpinan transisi untuk mempersiapkan pemilihan karena sesungguhnya KPK yang ada sekarang adalah orang-orang yang tetap punya fungsi untuk menjadi garda pelindung daripada Jokowi. Nah kemudian Pak Marwan Batubara, semoga Bapak mendengar ini bahwa saya, Bung Alfian bersama Bung Kameramen perlu mempertegas untuk bagaimana caranya kita mengurai, memberikan diagnosis dan memberikan deskripsi yang rasional terhadap patut diduga telah terjadi korupsi dengan jumlah yang sangat banyak dari orang yang bernama Basuki Cahayapurnama sebagai bentuk keberanian kita untuk menegakkan keadilan dan membela kebenaran sesuai dengan konstitusi yang berlaku secara fungsi-fungsi kenegaraan dan pastinya sesuai dengan misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pendapat saya Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini ya jadi mungkin kalau untuk kasus Ahok ini ya memang kalau Ahok salah ya udahlah tangkap aja lah. Kita memang sedang mengharapkan kehancuran atau balasan lah Bung Alfian untuk kelakuan PDIP dan Jokowi juga Bung Alfian. Karena 10 tahun mereka lah yang zolim pada rakyat. Mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, lagi-lagi kita ini sering hanya menjadi penonton Bung Alfian dalam gelantika politik di Indonesia ini. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini siapa Bung Alfian sosok yang mungkin kedepannya menjadi capres kita nih Bung Alfian? Ya. Silakan Bung Alfian. Pertanyaan yang mengejutkan saya, tetapi paling tidak kita ingin mengapresiasi dulu untuk PDIP. Maka PDIP perlu melakukan ruqyah, perlu melakukan penyaringan ulang dan tentu saya sebagai orang yang sangat memahami peta politik nasional, kembalikanlah ke kita sebuah partai nasionalis yang punya posisi tersendiri dan tentu saya sebagai aktivis gerakan politik Islam akan membangun kekuatan lain sebagai bentuk penyeimbang dan bentuk pembuktian bahwa saatnya solusi Islam yang harus ditawarkan dan dipraktekkan. Yang kedua, untuk hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, mari kita terus melakukan penguatan-penguatan. Karena negeri ini sedang kehilangan generasi-generasi pelopor, generasi-generasi inisiator, generasi-generasi yang bisa mengisikan fungsi-fungsi ke depan. Untuk Presiden tahun 2029, Bung Kameramen perlu tahu sekarang batas 20% telah dihilangkan. Iya. Artinya siapapun bisa, tentu kita akan menghitung. Betul. Dan secara logika, secara rasional, saya masih melihat Bapak Anies Rashid Baswedan masih perlu terus diajak dan diminta untuk membimbing masyarakat agar Bapak
Anies Rashid Baswedan mempersiapkan diri jadi presiden yang akan datang dengan menangkap clue, menangkap momen, menangkap peluang-peluang secara positif untuk membangun kekuatan sehingga kemenangan Bapak Anies Rashid Baswedan adalah kemenangan rakyat, kemenangan umat, kemenangan kedaulatan, dan kemenangan negara Indonesia yang tidak menjadi negara yang dihinakan oleh orang-orang pemilik modal dan negara-negara internasional yang hanya mengambil dan menguras sumber daya alam kita. Akhirnya kepada seluruh masyarakat kita akan melihat sesungguhnya kebenaran itu akan menunjukkan penampakannya. Jadi artinya sesungguhnya akan masuk pada posisi kebatilan itu akan tetap direndahkan oleh Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sekali lagi untuk kita semua, mari kita terus isi hari-hari kita bersama Allah, bersama kesadaran, dan bersama Indonesia kita yang sedang sakit parah, yang perlu pengawalan dari para patriot-patriot bertauhid, patriot-patriot yang cinta kepada negara karena Allah, cinta pada Allah untuk membangun negara. Sekian, seiring dengan bunyi azan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.